Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke sebuah pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. God bless ya. Yuk kita lanjut tentang Maria. Kemarin kita sudah bicara bagaimana hidup di jalan-jalan Tuhan. Nah, buktinya apa? Maria itu setelah malaikat itu bicara, Maria itu langsung melakukannya. Berarti Maria ini menyimak baik-baik. Permasalahan yang ada bagi orang percaya yang sudah hidup di dalam rohaninya, hidup kerohanian yang ibadah aktif, lalu baca firman aktif, dengar khotbah aktif, tapi keaktifannya cuma seremoni. Sehingga akhirnya karena terlalu lama atau terlalu banyak, terlalu sering, nggak nyimak lagi saudaraku. Salah satu hal ya yang saya perhatikan ya, maaf ya teman-teman ya. Ketika ibadah praise and worship dinaikkan, selesai itu pengkhotbah naik. Itu yang namanya pemain musik, worship leader dengan singer, itu bisa menghilang loh saudaraku. Ada yang sampai ketika selesai khotbah baru ada lagi. Entah di ruang mana, entah jajan. Gitu. Kalau ke toilet boleh. Tetapi harus duduk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga mereka seakan-akan menyatakan diri, menyamakan diri dengan pengkhotbahnya. Sudah pengkhotbahnya aja khotbah dengar firman Tuhan. Imannya timbul. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah ini kelemahan ada beberapa tempat pelayanan atau gereja yang seperti ini. Dan saya lebih lucu lagi mengalami ketika saya diundang sebuah gereja ibadah, senior pastornya datang setengah jam setelah ibadah berjalan. Dan itu rutin dilakukan. Aduh bila saya bilang, ini apa-apaan gereja ini? Dan saya tegur. Lah, gembala itu kan penjaga Israel. Gembala itu kan pintu. Lah pintunya belum datang. Lah gimana orang keluar masuk? Enggak ada pintu, liar. Dan memang gereja itu liar. Enggak jelas kepemimpinannya siapa. Pemimpinnya ada, tapi pemimpin itu enggak memutuskan dengan jelas. Bergantung dan yang di bawah itu resah. Banyak chaos saudaraku di dalamnya. Ya karena pemimpinnya seperti itu. Dan segala kegiatan gereja nggak diikuti pemimpinnya. Dengan alasan bekerja. Ya kalau gitu ya jangan jadi pemimpin gereja. Lah ini chaos. Sudah. Nggak jelas lagi saudaraku. Karena nggak menyimak baik-baik firman Tuhan. Padahal senior pastor itu khotbah. Ngadain perjamuan kudus. Bukan merendahkan, tapi ini salah. Karena nggak menyimak firman Tuhan, agar firman Tuhan itu cuma jadi seremonial. Pelayanan cuma seremonial. Lah gimana kalau gembala utama, senior pastor, itu datang setengah jam setelah ibadah mulai, dan itu udah biasa. Bahkan kalau acara yang lain, bisa 1 jam, 1,5 jam, acara sudah mulai. Lah ya kan nggak benar, kan nggak bisa jaga domba. Nggak tahu hadirat Tuhan atau hadirat setan nih. Apa yang nggak benar dalam pelayanan? Tatanan gereja benar nggak?
Jadi pelayanan cuma seremoni. Kalau Maria tidak, saudaraku. Yang menyimak baik-baik dengan bukti Maria datangi Elizabeth. Dia pergi ke Elizabeth dan memang langsung Roh Kudus memberi penyataannya, peneguhannya, manifestasinya. Sehingga kalau kita ingin mengalami kedalaman Tuhan, kehadiran Tuhan, peneguhan Tuhan dari janjinya, kita nyimak baik-baik apa yang dikatakan Tuhan. Bukan seremoni, simpan di hati, catat, lalu kita lakukan. Ada beberapa gereja yang senior pastornya menyatakan, menganjurkan banget kalau jemaat membawa catatan, saudaraku. Sehingga apa yang ditangkap, yang penting yang mereka mendapat sesuatu dari khotbahnya, itu mencatatnya untuk setiap saat bisa dibuka lalu mengingatkan. Dan itu baik, saudaraku. Karena untuk mencatat harus menyimak. Ada lagi yang lihat kanan, lihat kiri, buka HP, lalu sering lihat jam. Nah begitu lihat jam, ya memang dia nggak perhatikan khotbah. Dia datang cuma seremoni. Dengan alasan macam-macam. Nggak rohani lah kalau nggak ke gereja, merasa bersalah. Tapi ada orang yang terang-terang melakukan itu. Dan inilah kerusakan daripada orang-orang rohani. Yang kelihatan melayani, yang kelihatan beribadah. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengikuti jalan Tuhan. Karena tidak menyimak. Sehingga ketika saudara tidak menyimak khotbah, tidak menyimak pengajaran gereja saudara, saudara datang tidak, saudara nggak perhatikan firman Tuhan, nggak berdoa sungguh-sungguh, saudara nggak mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan. Maria menyimak baik-baik perkataan malaikat, dia langsung menuju Elizabeth. Karena dikatakan bahwa sanaknya Elizabeth itu juga hamil seperti dia. Yang anaknya juga dipakai nanti sama Allah. Bagaimana bisa melakukannya tanpa kita tahu benar-benar kehendak Tuhan ketika firman diberitakan. Bagaimana bisa menangkap kehendak Tuhan ketika telinga kita tidak pasang baik-baik. Dan dengan mengertinya kita, maka tersimpan di hati. Setelah itu yang paling penting, kita berjalan di dalam kehendak Tuhan dengan melakukannya. Ada yang setiap hari, ada yang pas masanya. Yang namanya Elizabeth langsung, Maria langsung ke tempat Elizabeth. Silakan ditayangkan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Maaf saudaraku, saya sedikit influenza. Nah, Maria beberapa saat kemudian langsung menuju ke rumah Zakaria, langsung menemui Elizabeth, menandakan dia menyimak baik-baik dan menyiapkan diri untuk pergi ke tempat Elizabeth, menyiapkan diri ketika Tuhan berfirman, menyiapkan diri untuk melakukannya, mengeksekusinya. Kalau itu benar-benar suara Tuhan kita terima. Nah itulah karakter Elizabeth. Karakter Maria. Elizabeth itu bergumul 5 bulan. Maria diam sejenak, berangkat. Lalu terjadilah sukacita. Elizabeth sukacita, Maria sukacita, bayi di dalamnya sukacita. Semua mengalami sungai sukacita Tuhan. Ketika saudara diminta Tuhan menabur, sampai anak cucu saudara itu akan menuai dengan sorak-sorai beserta berkas-berkasnya. Walaupun saudara menabur dengan bercucuran air mata. Kalau bahasa saya, menabur dalam kekeringan. Seperti janda di Sarfat.
Yang punya roti sepotong, dibakar minyak, habis itu mati. Tapi setelah itu mendapat yang berkelimpahan. Kalau Elisa tentang minyak. Dalam keadaan kefefet. Gak mampu melakukannya, tapi mau. Dalam keadaan terbatas, tapi mau melakukannya. Janda miskin 2 peser 1 duit. Berkorban pulang jalan kaki, makan telur. Gak bisa beli nasi pecel atau nasi rames. Karena hasil jualannya, untungnya udah habis, kasih persembahan. Saya nggak menyarankan itu. Tetapi itu kalau saudara memang punya hati, saudara harus melakukannya. Daripada orang memberi yang besar jumlahnya, tapi mengontrol gereja. Menginjak-injak harga diri pesternya. Sok berkuasa, sok kaya di gereja. Maki-maki pesternya, kena kanker, pulang dalam keadaan jadi jenazah dia. Loh itu terjadi saudaraku. Semua yang saya saksikan itu yang terjadi. Gak mungkin saya saksikan kalau itu tidak terjadi. Nah inilah Maria pergi ke tempat Elizabeth dan diteguhkan oleh Tuhan. Roh Kudus langsung memberikan manifestasi kuasa Allah. Roh Kudus langsung menjadikan dalam bentuk kuasa Allah. Dari perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh malaikat. Diberitahu tentang sanaknya. Elizabeth bergegas ke sana loh saudaraku. Berapa banyak kita meragukan, lalu tidak melakukan. Sehingga Roh Kudus tidak bisa meneguhkan, tidak bisa memanifestasikannya. Kuasanya bekerja. Menjadikannya sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita tilik firman Tuhannya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saya ingin tanya, rahasianya di sini. Apakah Yesus telah mati lalu Roh Kudus turun memenuhi murid-murid para rasul di Kisah Para Rasul? Ini Elizabeth mendapatkan lebih dahulu. Coba kita perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Anak di dalam rahimnya, terus dia penuh Roh Kudus. Anak di dalam rahimnya itu melonjak, saudaraku. Seakan-akan anak itu tahu. Rasakan orang hamil itu. Berarti hamilnya lebih tua daripada hamilnya Maria. Terus Elizabeth penuh Roh Kudus. Elizabeth melampaui masa dan waktu. Ketika saudara taat memberkati, berkat saudara itu melampaui masa dan waktu orang lain. Karena penuh Roh Kudus itu setelah Kisah Para Rasul. Saudara itu melampaui waktu yang lain. Melampaui menerima lebih dahulu daripada yang sebenarnya. Bahasa saya percepatan dari Tuhan. Karena Maria mau taat, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Oleh karena saudara taat, Elizabeth itu diberkati Tuhan, para Elizabeth. Saudara itu langsung jadi berkat karena ketaatan saudara. Ini yang ingin diungkapkan Alkitab. Dan yang diterima orang lain itu melampaui daripada yang seharusnya, sewajarnya, senormalnya. Tidak seperti yang lain. Elizabeth penuh Roh Kudus sebelum Roh Kudus dicurahkan, sebelum Yesus mati. Dipenuhi Roh Kudus. Allah itu benar-benar tidak terbatas. Allah mengerjakan seturut kehendaknya. Tetapi kita nggak boleh seenaknya. Maria menyimak baik-baik dan melakukan apa yang diberitakan kepada dia. Jadilah yang namanya Allah melewati yang terbatas menjadi tidak terbatas. Yaitu percepatan menerima. Itulah spirit daripada Maria dan Elizabeth. Yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sehingga ketaatan kita itu akan memberkati banyak orang. Bukan kita loh.
Dan berkat itu melampaui yang normal, melampaui seperti biasanya. Sehingga ada pester-pester, oleh karena ketaatannya, dia melampaui pester yang lain. Ada pedagang-pedagang Tuhan, karena ketaatannya, melampaui pedagang yang lain. Enggak normal. Luar biasa, karena Roh Kudus teguhkan firman-Nya. Roh Kudus manifestasikan firman-Nya dengan kuasanya yang ajaib. Allah memanifestasikan kehadirannya dalam kehidupan anak-anaknya. Yesus menjadikan firman-Nya hidup dan jadi melalui yang dialami oleh setiap orang gara-gara ada Maria yang taat karena menyimak firman Tuhan. Indah sekali buat orang lain. Nanti baru Maria yang mendapatkannya. Sehingga ketaatan pun itu harus menjadi berkat dahulu, baru kitanya diberkati. Bukan terus ketaatan, kita nunggu berkat. Orang lain diberkati dulu. Seorang pengkhotbah mengkhotbahkan firman Tuhan, orang lain diberkati karena khotbahnya disertai Tuhan. Setelah itu, dia baru diberkati Tuhan. Kalau dia tidak mengkhotbahkannya, yang membuat orang lain diberkati Tuhan, orang karena firman Tuhan yang dikhotbahkan, yang disertai Tuhan, dia sendiri nggak bisa. Sehingga dia harus melakukannya, itu menjadi berkat, setelah itu dia diberkati. Itulah ketaatan saudaraku dalam versi Maria. Amin saudaraku. Pahami ini baik-baik. Sehingga ketaatan itu menghasilkan berkat tetapi harus didahului dengan orang lain diberkati lebih dulu. Itulah hukum tabur tuai. Nggak bisa kita taat untuk kita sendiri dulu. Nggak bisa. Orang lain lebih dulu dibahagiakan, baru kita bahagia. Orang lain lebih dulu kita berkati, baru kita diberkati. Saya punya kerabat seperti gitu. Dari lama, dari berapa tahun, dia memberkati. Sampai dia itu mengurangkan apa yang seharusnya dia miliki. Untuk cuma memberkati. Setelah itu hidupnya sampai hari ini diberkati luar biasa. Tidak kekurangan. Karena yang meneguhkannya yang abadi, sehingga yang kita terima abadi. Ada seseorang yang mengorbankan uangnya, sebagai contoh ini ada cerita lucu saudaraku. Ada seseorang hamba Tuhan hidup dalam kekurangan. Sehingga setiap hari jual baju bekas 20.000 untuk beli beras 1 liter pada zaman itu harganya 2.500 atau 2.000. Lalu beli yang namanya wortel, kentang, dengan ayam ras itu sekitar 9.000 1 kilo. Lalu menjadi makan seharian ayah, ibu, 1 anak kecil. Makan, masak nasi, buat sayur sop. Tiba-tiba datanglah seorang hamba Tuhan yang lain. Datang minta makan karena tidak punya duit, tidak bisa beli makan. Maka makanlah hamba Tuhan itu bersama-sama setiap hari. Terlebih lagi, itu masih minta beli kerupuk 500 perak. Pulang minta uang angkutan umum angkot. Tapi setelah itu hamba Tuhan itu diberkati Tuhan. Bisa namanya ngontrak rumah karena kos saat itu dia. Luar biasa saudaraku. Dan ada satu cerita yang sangat luar biasa Tuhan ingetin saya. Ada seorang hamba Tuhan, dia itu hidup dalam kekurangan. Tetapi setiap hari Sabtu mengajak anaknya main ke tempat bermain anak-anak. Yang diawali ketika datang ke tempat bermain anak-anak itu ada yang namanya fried chicken saudaraku. Yang saat itu harganya 5.000 paket. Coca-Cola kecil, ayam 1, lalu nasi. Dan hamba Tuhan itu menyediakan uang 20.000 buat Coca-Cola kecil, buat yang namanya anak itu bermain. 15.000 sisanya. Karena anaknya itu suka banget dengan fried chicken itu. Pada suatu kali ketika antri, sedang membeli untuk yang namanya paket fried chicken itu untuk anaknya,
tiba-tiba dia di toilet anak kecil, kecil banget di bawah kakinya kecil, ya kurang lebih seukuran kakinya lah, kecil. Om, nanti kalau ada sisanya ayam itu saya mau om jangan dibuang ya. Lalu hamba Tuhan ini tiba-tiba punya hati belas kasihan, saudaraku. Nah, bukannya dikasih bekas, tapi dibelikan satu paket. Gitu. Lalu setelah beli, yang satu dikasih anaknya, anak kecil yang gelandangan ini, pengemis ini, ya, anak-anak yang terlantar ini dipanggil, sini kamu sini tadi. Datang dia lagi lari-lari. Nih bapak kamu makan ya, makasih om lari. Setelah itu anaknya, ini ceritanya, itu tidak pernah kekurangan fried chicken saudaraku. Ada yang ngajak makan, ada yang ngirimin. Memberkati lebih dulu, baru berkat itu bisa datang dan eternity. Mengenyangkan orang baru dikenyangkan. Nah, itulah namanya kita melakukan firman. Enggak untuk kita. Menyimak firman, lalu melakukannya untuk gereja, untuk rekan pelayanan, untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Memberkati, berkat datang, langsung foya-foya. Tidak. Enggak boleh. Ada egoisentris di sana. Itu kesalahan fatal untuk setiap anak-anak Tuhan yang diberkati atau dipakai Tuhan. Ada lagi hamba Tuhan yang betul-betul penampilannya ingin rohani. Doa panjang-panjang, bahasa yang aneh-aneh, gaya yang aneh-aneh diberikan. Setelah itu dia berkhotbah dengan gaya yang diseram-seramkan. Nah ini yang akan menghalangi Tuhan bekerja. Karena untuk dia khotbah dengan gaya dia, untuk dia diberkati, dia dihargai. Khotbah aja. Tetapi yang penting khotbahnya disertai Roh Kudus, itu menjadi berkat buat pendengarnya atau jemaatnya yang dilayani. Setelah itu, hamba Tuhan ini akan diberkati Tuhan. Apapun berkat Tuhan, bisa dibawa lebih dalam, bisa pelayanannya dibawa lebih jauh, bisa diberkati dalam materi. Ada orang yang tiba-tiba tergerak untuk memberkati, karena merasa diberkati firman Allah, ditegur Tuhan, mendapat petunjuk Tuhan, dapat terang Tuhan, dapat tuntunan Tuhan, dapat jawaban Tuhan, atau apapun. Kita belajar daripada Maria, di mana Elizabeth dipenuhi Roh Kudus yang mendahului daripada orang lain. Tidak seperti biasanya. Orang lain bukan Maria yang taat. Berkat yang luar biasa. Dipenuhi Roh Kudus. Anak itu melonjak. Ayat selanjutnya. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat selanjutnya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat selanjutnya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ayat selanjutnya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, di sini setelah Maria taat, Elizabeth diberkati, Elizabeth dipakai Tuhan memberkati penyataan Allah yang luar biasa. Ada beberapa penyataan yang berbeda yang dia berikan. Yang pertama, yuk. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Lalu berseru dengan suara nyaring setelah dipenuhi Roh Kudus. Baru Roh Kudus pakai Elizabeth untuk memberkati Maria. Memberkati, diberkati. Bukan diberkati, memberkati, saudaraku.
Itu konsep Maria, taat, Elizabeth diberkati, Elizabeth dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan yang ilahi, berkat yang luar biasa. Tolong ditampilkan ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Elizabeth kan enggak tahu apa-apa. Maria belum bercerita. Roh Kudus mengungkapkannya dengan perkataan Elizabeth setelah dipenuhi Roh Kudus. Baru yang ilahi bekerja karena ketaatan, karena menyimak perkataan malaikat. Membuat Maria diberkati yang ilahi, luar biasa, yang kekal. Sampai yang tersembunyi di dalamnya, yang Tuhan kerjakan, diungkapkan melalui perkataan Elizabeth. Perhatikan baik-baik ini fasenya. Sampai yang tersembunyi di dalam diri kita yang ilahi, disingkapkan orang itu karena ketaatan kita memberkati orang itu. Karena kita menyimak baik-baik dan melakukan perintah Tuhan untuk orang itu. Ini penting saudara, sangat penting garis ini. Peristiwa Maria dengan Elizabeth. Ayat selanjutnya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Coba bayangin, Elizabeth itu lebih tua. Lebih dulu dapat sesuatu ilahi. Tetapi dia dengan nyata merendahkan diri sebagai orang lebih tua. Sebagai orang yang menerima ilahi. Dan mengakui bahwa Maria dipakai lebih daripada dia. Kalau dia anaknya sebagai pembuka jalan bagi Tuhan, tapi anak Maria jauh lebih tinggi, yaitu Tuhannya sendiri. Ketika saudara mau taat dengan apa yang Tuhan sampaikan, menyimak baik-baik, lalu melakukannya, ketika saudara jadi berkat atau memberkati orang itu, maka orang itu akan melihat kebesaran yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Orang itu akan merendahkan diri, sekalipun orang itu lebih tinggi dari saudara. Dalam segala hal, apapun itu. Termasuk yang rohani. Saudaraku, ada sebuah pengalaman yang luar biasa. Ada seseorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya, itu saya mengalami sendiri. Pada suatu kali saya taat diperintah Tuhan untuk melayani di sebuah gereja. Dengan cara di mana Tuhan mengobrak-abrik gereja itu. Dengan khotbah yang keras. Lalu tiba-tiba terjadilah sesuatu di mana Tuhan itu turun. Di mana Tuhan itu melawat umatnya, tetapi didahului dengan namanya sengketa. Di mana ada seseorang petinggi gereja yang menentang apa yang Roh Kudus kerjakan. Tapi hamba Tuhan ini taat, saudaraku. Setelah semua berjalan dengan lancar lagi, dikhotbahkan lagi. Selesai, itu namanya Tuhan lawat umatnya, itu semua pekerja gereja dijamah Tuhan. Nah, rahasianya terungkap. Ketika yang namanya gembalanya naik, habis itu mengajak berdoa, doanya itu bercerita, Tuhan, terima kasih. 11 tahun aku menjabat sebagai gembala, aku menantikan ini. Kapan kamu lawat umatmu di tempat ini? Terima kasih hari ini kamu lawat melalui hambamu dan sebagainya. Setelah itu, gembala ini yang punya jabatan tinggi di organisasi gereja, lalu menjabat termasuk di organisasi itu sebagai ketua seluruh Indonesia, itu sangat menghormati hamba Tuhan yang khotbah keras ini yang bukan siapa-siapa. Seperti Elia dari Tisbe sudah. Nggak dikenal, tiba-tiba diundang masuk oleh karena rekan, oleh karena kenalan, lalu tiba-tiba terjadi lawatan Allah. Dan hamba Tuhan senior pastor ini yang terkenal, yang punya jabatan di daerah, lalu di pusat, di sebuah organisasi gereja, itu sangat menghormati hamba Tuhan kecil ini yang tidak terkenal. Dan ada beberapa tahun kemudian, ketika hamba Tuhan senior pastor ini berkomunikasi dengan hamba Tuhan kecil ini, hamba Tuhan kecil ini cuma ngomong aja.
Shalom, shalom, gimana kabar? Oh ya gini, hamba Tuhan kecil ini menghormati karena ini orang senior dan punya jabatan yang luar biasa di organisasi pendeta. Diakui dan memang soleh orangnya gembala satu ini. Bagus pelayanannya. Begitu ngomong lalu mendapatkan arahan, nangis senior pastor ini. Jabatan sangat tinggi. Tuhan pakai hamba Tuhan kecil ini. Tapi kenapa? Taat nyampein apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada senior pastor. Lalu berapa tahun kemudian lagi bertemu di sebuah pelayanan di mana hamba Tuhan kecil ini ketemu dengan senior pastor ini yang muda. Wah, karya pelayanannya melangit lagi. Udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba berjumpa di pastorinya atau di rumah gembala yang mengundang. Oh shalom Pak, oh ya shalom, gimana kabar? Gini ngobrol-ngobrol. Lalu hamba Tuhan senior pastor ini tanya, Pak, adakah pesan Tuhan untuk saya? Apa gini. Kan gak enak nih hamba Tuhan kecil. Ya rendah diri, rendah hati dan sebagainya. Gak tahu sudah, campur dari satu. Tetapi tiba-tiba Tuhan ngomong disampaikan, nangis lagi senior pastor ini. Nangis benar-benar. Ternyata dia sedang berbeban berat dalam tantangan hidupnya termasuk pelayanannya. Oleh karena ketaatan. Saudaraku. Diberkati orang yang sedemikian tingginya. Elizabeth itu lebih tua. Itu dia suaminya imam. Sedangkan Maria ini lebih muda. Suaminya itu pengusaha kayu. Pengusaha mebel. Tapi Elizabeth bisa merendahkan diri dan tahu bahwa sesuatu diletakkan di dalam Maria ini lebih besar daripada yang dia punya. Sebesar apapun karya manusia, ketika Allah nyatakan karyanya di dalam kehidupan setiap orang, maka karya Allah itu besar bagi manusia. Ini penting, tetapi bagaimana ketaatan kita untuk melayani Allah, untuk menyimak baik-baik perintah Tuhan, dan untuk melakukannya sesuai kehendak Tuhan, yaitu tinggal di jalan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan menuju tujuan Tuhan, di situ kebesaran yang Allah kerjakan di dalam diri orang itu akan nampak, bersinar, dan setiap orang akan menghargainya. Karena ada rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai orang ini. Sama dengan Yesus ketika menghardik yang namanya badai. Angin itu berhenti sampai murid-murid bilang, orang apa ini? Angin aja tunduk sama dia. Nah ini yang kita harus pahami. Bagaimana kita menyimak baik-baik, taat melakukannya, lalu memberkati ketika melakukannya. Jika orang tuh melihat betapa besarnya karya Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Mari kita lanjut lagi ayatnya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku itu melonjak kegirangan. Coba saudara bayangkan, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, bayi ini udah bergerak memberikan tanda. Karena Elizabeth itu menerima berita dari suaminya dan diteguhkan penyataan suaminya. Dengan yang namanya suaminya tuli, dia pun hamil yang mandul 50 tahun. Tetapi dia menghadapi yang namanya Maria. Itu ada sesuatu yang membuat bayi di dalam kandungan ini melonjak. Ada sebuah kesamaan. Sehingga Elizabeth mengutarakan wow. Setelah yang namanya melihat kebesaran Allah, lalu orang itu merasakan di dalam dirinya, ada reaksi dalam dirinya, merasakan bahwa yang dibawa oleh orang yang taat kepada Allah ini, yang memberkati dia bilang, wow, di dalammu ada Tuhan. Orang apa ini? Angin pun tunduk sama dia. Itu karena akibat menyimak baik-baik dan taat melakukannya. Itu yang akan diterima karena memberkati orang lain ketika melakukannya. Itu yang akan diterima.
Maria seperti ini. Ayat selanjutnya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ada dua hal yang disampaikan lagi, yaitu sifatnya nubuatan. Dan berbahagialah ia, tolong firmannya ditampilkan dulu. Yang telah percaya, perhatikan baik-baik. Di sini Roh Kudus, setelah Elisabet kepenuhan Roh Kudus, Tuhan itu menyatakan, memberitahu Maria, memberitahu orang yang taat, memberkati, karena menyimak firman Tuhan, itu bahwa berbahagialah kamu karena kamu itu percaya. Kalau Zakaria tidak percaya, maka terkena hukuman yang namanya bisu. Walaupun bisunya menyatakan Allah itu hadir. Namanya sama menyatakan ilahi hadir, tetapi versinya jauh berbeda. Zakaria terima hukuman, Maria itu terima pujian dari Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Berbahagialah engkau karena engkau telah percaya. Tampilkan ayatnya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maria mendapatkan peneguhan yang jauh lebih kuat. Bahwa itu jadi loh. Karena Maria setelah itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Ketika Maria hamil, itu dia tahu banget dia akan kena tantangan luar biasa. Jadi ketika saudara menghadapi tantangan, lalu saudara disuruh memberkati, menyimak baik-baik perintah Allah, yang dimana saudara, aduh kenapa aku harus lakukan ini, sedang aku lagi begini dan begitu dan sebagainya. Gak punya ongkos, gak punya duit, lagi sakit atau apapun. Bukan saya sarankan sakit, Tuhan, tidak. Tapi kalau nyata-nyata perintah Tuhan, saudara harus melaksanakannya. Dan orang itu diberkati karena saudara melakukannya. Maka Tuhan akan memuji saudara, berbeda dengan Zakaria yang jadi bisu. Berbahagialah kamu. Lalu Tuhan akan meneguhkan saudara dengan perkataan yang bahwa semuanya itu akan terlaksana. Semua pasti jadi. Maria itu langsung mendapat dikuatkan dari Elisabet. Tuhan bekerja melalui Elisabet. Tuhan memakai Elisabet memperkatakan yang namanya kekuatan dari Tuhan. Itulah akibat daripada orang yang menyimak firman Allah dan setelah menyimak dan merenungkannya, melaksanakannya, sedang dia sendiri sebetulnya tidak diberkati. Dia memberkati orang lain, tetapi oleh karena dia memberkati, maka orang lain itu akan memberkati saudara. Orang itu akan mengalami segala sesuatu yang di luar normal, percepatan dan sebagainya. Karena kuasa Tuhan bekerja melalui saudara. Nah setelah itu Tuhan akan bekerja melalui orang itu, menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, lalu memuji saudara dan meneguhkan saudara. Karena Maria sesungguhnya dalam ketakutan. Karena dia pasti menghadapi hukum Taurat dari bangsa Israel. Hidupnya akan keos, saudaraku. Nah, berapa banyak ketika kita lagi sulit, lagi keos, tiba-tiba Tuhan minta kita melakukan sesuatu. Nah, itulah kita menjadi Maria atau Zakaria. Atau kita menolaknya menjadi Yudas. Atau menjadi seperti Asa, menjadi seperti yang namanya Saul. Kita tidak mentaatinya. Lalu kita berusaha ngatur Tuhan ceritanya. Waduh Tuhan begini-begini nanti ya. Udah akhir bulan aja Tuhan. Oh nanti aja Tuhan kalau ada. Oh Tuhan aku gak bisa. Saudara kehilangan berkat saudara sendiri. Saudara kehilangan peneguhan dari Tuhan untuk keadaan keos saudara. Saudara tidak akan mendapat pujian yang membahagiakan saudara dan menguatkan saudara. Saudara akan berjalan sendiri karena tidak taat kepada perintah Tuhan.
Saudara tidak akan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara tidak akan hidup berjalan bersama Tuhan. Saudara itu sendiri dan kehilangan banyak hal dari hidup saudara. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar ketaatan dari Maria. Di mana akhirnya menjadi berkat yang luar biasa. Tidak seperti biasanya buat orang di mana kita melaksanakan perintah Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan memberkati kita. Yang paling utama adalah Tuhan itu memberikan pujian, kebahagiaan, lalu Tuhan itu akan meneguhkan bahwa yang ada di saudara dari Tuhan itu pasti jadi. Dan itu kekuatan yang besar bagi setiap orang yang sedang menghadapi masalah. Masalah sedang dihadapi, dia sendiri harus melaksanakan perintah Tuhan. Ketika dia sendiri tidak ada, tapi harus dia bagikan apa yang ada. Nah, inilah hukum atau versi daripada ketaatan dari Maria. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.